sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Saat malam tiba, pada terang kita itu memberitakan bahwa Sang Juru Selamat telah hadir di bumi kita semua yang percaya pada Kristus, Sang Juru Selamat. Bantulah kami dalam merayakan ini, kami dapat belajar dari Dia. Hancurkanlah hati kami yang tegang, yang tidak mau mendengarkan kasih. Dan Bapa yang baik, berkatilah kami semua, uruslah memenuhi tempat ini, dan dipindahkanlah kami. Demi Kristus Tuhan dan
Bagus lu. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Pertama, saya pendeta John Renat Sumudi dari Wilayah Tuhan di Indonesia di Rawamangun. Tadi saya belum ada rencana, tapi sudah ada rencana untuk Natal kita pada malam hari ini. Tiba-tiba saya tunjuk pada panitia untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak-bapak gubernur kami, Bapak Basuki Cahaya Purnama, kami senang sekali dan sungguh cinta sekali pada hari ini. Saya akan menyampaikan semangat terlebih dahulu dan nanti saya sampaikan. Baik, kepada Bapak Pendeta juga. Ya saya bilang sesuai dengan tema hari ini, saya lambang pemerintahan ada atas bahunya dan namanya disebutkan dalam penasihat Allah Yesus Kristus memberikan damai buat kita, memberikan damai buat kita semuanya, anak-anak Tuhan umat Kristen. Jadi kedatangan Yesus hari ini adalah supaya ada damai di hati kita. Karena kedatangan Tuhan Yesus adalah memberikan damai buat kita. Demikian Bapak Ketua Badan Gereja dan juga para pejabat di Kota Jakarta. Terima kasih. Tuhan memberkati kita bersama. Dan sama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Raja yang menghadirkan jalan keluar, Raja yang menghadirkan mujizat. Karena itu kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus seperti Tuhan. Kami boleh tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk.
Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Gubernur dan seluruh pimpinan jajaran dari Pemprov DKI. Buka kitab kita sama-sama kalau ke bawah. Hari ini kita mau bicara tentang Datanglah ya Raja Damai. Dan kita mau bahas tentang melayani dengan sukacita menuju Jakarta Baru yang damai. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu ada damai? Damai, meskipun pendeta belum datang-datang. Saya tanya sama panitia, udah di mana? Di tengah-tengah truk, saudara. Sebelah kiri truk, kanan truk. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang selanjutnya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat yang ketiga, sebab kung yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si perindas telah kau patahkan seperti pada hari kegelapan dia. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi kumpulan api. Ayat kelima kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Alkitab pun diberi Indonesia bertahu ada seperti Tuhan Yesus berfirman kepada orang sisa orang tahu itu juga hubungan dengan berfirman. Siapa yang ibu secara klasik luar biasa masing-masing. Kalau lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan nama yang disebutkan orang Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, sebagai kasih dalam Tuhan, sering dalam damai. Seringkali persoalannya banyak orang pikir damai berarti tidak ada masalah. Mereka tuntutannya banyak sekali. Rasanya saya mesti bertambah sama yang lalu. Yang berjalan ini dengan saya sampai pagi dalam Allah. Lalu kami juga pas-pasan namanya orang dari kami.
Tapi damai adalah hasil perjuangan. Damai bukan berarti segala sesuatunya harus beres dulu. Tetapi damai adalah segala sesuatunya harus kita ikuti. Kita harus mau diatur oleh Tuhan. Sebab sesungguhnya kita hamba Tuhan. Jakarta yang damai, Jakarta yang diberkati, Jakarta yang maju, Jakarta yang penuh kemuliaan bukan impian. Modalnya cuma sederhana. Satu, never curse again your city. Jangan kutuk lagi kota saudara, tetapi mulai bless. Jangan kutuk lagi pekerjaan saudara. Ya namanya kita kerja di Pemprov DKI, ya namanya saya kerja di kecamatan, ya namanya saya cuma guru, ya namanya saya kerja di kelurahan. No, never curse again your city. Jangan pernah kutuk lagi kota saudara atau pekerjaan saudara. Kau menyebut dirimu pejabat, tetapi engkau kemudian pergi ke dukun. Pejabat model apa yang kelakuannya kayak begitu? Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Malam hari ini kita akan memberikan persembahan. Tuhan Allah, Tuhan Allah, mari turun ke bumi bagi orang tuanya. Dapat mensyukuri kehidupan kami dan menghadirkan damai kepada sesama. Karena itu berkatilah kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Children, we were for Christmas born. Oh, we could find, but we never realized that they were born one blessed night, gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He made this life. We were the reason that He suffered and died. So
asuhan kami, panti asuhan Rumah Setia Anak Jalanan Kenari, Pusaka 51, Pusaka 81, dan Batuan Kursi Roda pada Ibu Winda yang diwakilkan oleh Tuhannya, dan tanda kasih kepada para pensiunan yang aktif dalam Persekutuan Pemprov DKI, yaitu Bapak Marwan Sinaga, Expiro Kamen, Bapak Eliader Expiro Otara, Bapak Margiono Expiro U, Bapak Mas Sumaro Expustinto, Bapak August Masud Ex-Dinas Damkar. Tanda kasih pada tugas mendukung perlengkapan kegiatan Bindo Pesta akan diberikan kepada Bapak Agustinus, Bapak Herianto, dan Ibu Wiwi. Saat ini kita akan melakukan sambutan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, saya hormati Pendeta Gubernur Romo terpulang Pastor Agus Pendeta Julius, para RT Sekda, Ketua Panitia, para penduduk, para pejabat Pemprov DKI, para hamba-hamba Tuhan yang hadir malam ini, dan undangan. Selamat malam saudara kita semua. Pertama-tama saya sampaikan mohon maaf dari Pak Gubernur. Pak Gubernur tidak bisa hadir malam ini. Jadi saya mewakili beliau menyampaikan selamat Natal dan terima kasih untuk acara malam ini. Dan tentu saja kami juga berterima kasih kepada jajaran Pemprov DKI yang temanya saya sangat suka. Ya kan harusnya ada sukacita. Saya pernah ingat ada keluarga saya bilang begini sama saya, kalau lihat kamu kerja katanya, kok gak ada capeknya ya katanya gitu. Dia tanya sama saya, kenapa tidak ada capeknya? Harusnya kan orang kalau udah kerja itu ada istilahnya ada bosan, ada burnoutnya. Dan jawabannya itu adalah sukacita. Saya katakan ketika kita bisa membantu orang lain, itu sukacita itu melebihi ketika kita lagi untung miliaran rupiah. Jadi yang saya selalu ingat ketika Bapak saya katakan kepada saya, kalau 1 miliar kita hibahkan ke orang miskin 500.000, kita hanya bantu 2.000 orang. Jadi kalau kita jadi pejabat, kita bisa bantu semua orang. Nah hari ini kita bersyukur Bapak Ibu dan saya kita terpanggil untuk ada di Pemprov DKI yang sebentar lagi bisa mencapai 70 triliun anggarannya. Dan tentu saja kita percaya kalau kita sistem semua dilakukan dengan baik, kita akan melewati 100 triliun. Mungkin tidak perlu 2 tahun ke depan lagi. Nah itu yang kita siapkan, dan ini akan membantu banyak sekali orang dengan kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar, dan kita juga mau menyediakan 200.000 sampai 300.000 rumah susun untuk orang-orang yang kurang beruntung. Karena sama seperti firman Tuhan katakan, orang miskin selalu ada padamu. Ya sampai akhir zaman pun orang yang kurang beruntung masih akan ada. Makanya seorang Perdana Menteri Belanda, Abraham Kuyper, tahun 1900, waktu dia terpilih jadi Perdana Menteri, dia mengatakan satu kalimat yang baik ketika kongres sosial. Dia katakan, kalau kita tidak memperhatikan orang-orang miskin, maka sebetulnya kita ini menghina Tuhan, menghina firman Tuhan. Karena itu saya yakin sejak itulah Belanda yang menjajah orang dengan VOC-nya berubah strategi sampai bisa ada Bung Karno Hatta bisa dikirim kuliah di Belanda.
karena ada gerakan seperti ini. Dan saya sangat yakin kalau umat Kristiani yang ada di Pemprov DKI berpikir panggilan adalah untuk membantu orang, bukan bantuan sosial, tapi memberikan keadilan sosial, maka ini pasti tidak akan terwujud. Nah, itu yang kita harapkan. Memang banyak sekali hal-hal yang membuat kita berbeda. Saya suka ngeledek teman-teman saya yang pendeta. Pak Pendeta, saya bilang, Pak Pendeta itu lebih muda daripada kami yang jadi pejabat, Pak Pendeta. Ya kenapa? Teman saya kebetulan jadi pendeta. Karena kalau Bapak dikasih duit dari jemaat, itu nggak ada gratifikasi, masuk kantong, puji Tuhan. Tapi kalau kami pejabat dikasih gratifikasi katanya. Ini yang repot jadi pejabat, saya bilang. Udah gajinya kecil, pas-pasan juga, terima gratifikasi tidak boleh. Jadi lebih gampang jadi pendeta sebetulnya, Pak Pendeta. Karena kalau dikasih uang, puji Tuhan, ada firman-Nya, kira-kira gitu kan. Tapi saya sangat percaya kita tentu berusaha Pemprov DKI satu hari akan membuat orang yang kerja di perusahaan minyak asing iri, karena kita akan menyiapkan tunjangan kinerja daerah yang perorangan. Dengan penghematan kita akan sanggup. Lalu bagaimana bisa terjadi seperti ini? Ya tentu saja saya tidak bisa menghakimi Bapak Ibu, tapi saya suka sekali. Saya kasih nama anak saya bontot itu Daud. Karena Daud bilang, orang paling bahagia itu yang orang tidak Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan dia. Dan hari ini saya kira memasuki tahun yang baru, kita tentu terus menggumul dalam pergumulan hidup kita, tapi tentu grafiknya berbeda. Umat Kristiani bukan tidak bisa jatuh dalam dosa, bukan tidak bisa jatuh dalam korupsi, karena kita sangat lemah. Tetapi grafiknya bukan jatuh turun di plus minus, bukan. Tapi jatuh turunnya itu naik turun, tapi grafiknya terus ke atas. Maka semakin hari kita akan sampai semakin sempurna sampai kita ketemu Bapak di surga. Nah, itu yang saya harap Bapak Ibu bawa pulang ke rumah dengan keyakinan Tuhan sayang sama kita, Tuhan sayang sama Jakarta, Tuhan sayang sama Indonesia. Pasti kita akan dipakai menjadi berkat kalau kita sadar kita kaya raya karena kita punya semua yang kita butuhkan, bukan semua yang kita inginkan. Terima kasih. Selamat Hari Natal. Besok malam bisa jaga lah ya. Dengan sukacita melayani menuju Jakarta Baru. Dengan sukacita melayani menuju Jakarta Baru. Tadi saya bisa sampaikan, yang paling penting itu kalau kita bisa melayani dengan sukacita, tentu akan membawa berkat bagi semua kan. Tentu ada syaratnya. Katakan kita kaya itu karena kita punya semua yang kita butuhkan dan diinginkan. Dan sama seperti mengajar ucapan Belanda tahun 1900 sama itu perkatakan, kalau kita tidak memperhatikan orang miskin, maka sebetulnya kita menghina firman Tuhan. Itu yang terjadi dilakukan juga. Orang mengaku beragama siapapun dia, kalau menghina orang miskin, tidak memperhatikan kebutuhan orang miskin, maka dia menghina firman Tuhan. Seperti itu. Jakarta ini PNS katanya.
PNS yang Kristiani, bukan undang. Setiap tahun selalu ada di perayaan dari pihak. Tiap tahun ada dari Pemda. Sebelum tahun yang masuk sudah ada. Ya Pak, greetingnya buat Natal Pak. Greeting buat Natal. Ya kepada seluruh warga yang merayakan Natal, saya ucapkan selamat Natal dan tahun baru bagi seluruh warga